Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Sugiarto. Saya seorang arsiparis terampil dari Pengadilan Agama Indramayu, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di sini, izinkan saya akan berbagi mengenai manajemen arsip digital untuk pemula. Sebagai pengantar, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini pentingnya pengelolaan arsip di era digital yang saat ini sedang kita jalani tentu akan bermanfaat untuk kita, di mana semakin banyaknya informasi, data yang kita terima, sehingga kita perlu mengetahui tentang manajemen kearsipan itu sendiri. Siapa saja yang perlu memahami mengenai manajemen kearsipan ini? Tentu semua orang, dari mulai remaja, dewasa, yang memang merasa jika data atau arsip yang mereka miliki itu perlu untuk di, di manage sehingga mudah nantinya untuk ditemukan. Apa itu arsip digital? Arsip digital adalah dokumen atau informasi yang diciptakan, disimpan, dan dikelola dalam format digital menggunakan perangkat elektronik dan sistem komputer. Berbeda dari arsip konvensional atau fisik, seperti kertas atau map, arsip digital tidak memiliki bentuk fisik dan biasanya disimpan di media seperti hard disk, flash disk, server, atau cloud storage. Contoh bentuk arsip digital yaitu PDF, Word, Excel, foto, video, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini file atau data yang kita unduh dari berbagai macam aplikasi, misalnya WhatsApp. Tujuan dan manfaat dari kita memahami manajemen arsip digital ini antara lain: satu, menjaga keaslian dan integritas informasi; dua, memudahkan akses serta efisiensi ruang, keamanan data, dan akses yang cepat. Siklus hidup arsip yaitu penciptaan, penggunaan aktif, penyimpanan, pemusnahan atau retensi. Selanjutnya, 4 instrumen penting dalam manajemen kearsipan digital. Yang pertama yaitu tata data, yang kedua pola klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu sistem keamanan dan hak akses. 4 instrumen arsip ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjadi dasar dari berbagai macam manajemen kearsipan yang ada di organisasi, khususnya dalam hal ini lembaga atau kementerian.
lebih lanjut, kita akan memahami aplikasi dari empat instrumen ini dalam praktek atau studi kasus yang akan kita lakukan. Teknologi pendukung, ada cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, kemudian ada dokumen manajemen sistem, contohnya SharePoint dari Microsoft, ada OCR, dan ada juga backup atau enkripsi. Untuk pemula, kita cukup mengetahui cloud storage sementara dulu saja. Silakan bagi Bapak Ibu rekan-rekan bisa dipilih baik itu Google Drive atau Dropbox yang nantinya akan kita coba praktekkan. Langkah awal membangun sistem arsip digital, yang pertama menganalisa fungsi organisasi, substantif, dan ataukah fasilitatif. Yang kedua, menyusun klasifikasi fungsi dan kegiatan organisasi. Saya contohkan di sini yaitu subjek kronologis. Selanjutnya, menyusun klasifikasi secara berjenjang dari umum ke khusus, terdiri dari pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah. Yang terakhir yaitu menambahkan kode klasifikasi untuk mempermudah penyebutan atau pelafalan. Sekali lagi, ini step-step yang akan dijelaskan lebih lanjut di praktek atau studi kasus yang akan kita lakukan. Tantangan dan solusi. Tantangan di sini terdiri dari SDM yang belum siap, kehilangan data, serta duplikasi file. Solusi antara lain yaitu kita sebagai insan yang apa namanya peduli dengan manajemen kearsipan harus senantiasa mengembangkan diri, kemudian akses backup, serta retensi arsip secara berkala. Sebelum kita ke studi kasus, kita akan tutup terlebih dahulu presentasi kita pada kesempatan kali ini, yaitu arsip digital merupakan investasi jangka panjang. Selanjutnya, penting untuk mulai dari sekarang. Dan yang terakhir yaitu arsip tertib, kerja efisien tentunya. Baik, kita akan berlanjut ke praktek atau studi kasus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agung Sugiarto, arsiparis terampil pada Pengadilan Agama Indramayu, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Presentasi ini merupakan lanjutan dari penyampaian presentasi yang sebelumnya, yaitu mengenai manajemen arsip digital untuk pemula. Setelah sebelumnya kita mengetahui pengertian arsip, apa itu arsip digital, tujuan dari manajemen arsip digital tersebut,
kemudian juga 4 instrumen arsip. Berikut ini merupakan cara atau langkah awal untuk membangun sistem arsip digital untuk pemula. Baik, di contoh yang pertama, kita akan coba untuk manage arsip atau data file pribadi. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teori penyusunan klasifikasi arsip. Yang pertama, yaitu menganalisa fungsi organisasi, mana yang menjadi substantif maupun fasilitatif. Substantif di sini merupakan arsip yang menjadi inti dari suatu organisasi. Sedangkan fasilitatif yaitu arsip data yang sifatnya hanya sebagai pendukung dari keberlangsungan suatu organisasi tersebut. Di sini misalnya kita membuat untuk arsip substantif dengan folder, ini nggak kelihatan di sini, coba. Wih, ini juga ya. Bentar, kita coba buat foldernya dari sini, bisa nggak? Oke, ya ini foldernya. Ini saya posisikan sebagai folder untuk file substantif saya. Dan ini kita bisa perhatikan ya, untuk file selain yang baru saya buat, ini kita ibaratkan file-file yang ada di penyimpanan device kita yang belum diarsip. Selanjutnya, saya juga akan membuat folder untuk file atau arsip yang sifatnya fasilitatif. Misalnya di sini saya membuat organisasi. Kemudian saya juga ingin membuat file fasilitatif. Yang kedua yaitu kepegawaian. Kepegawaian dan yang terakhir yaitu pendidikan. Kenapa saya membuat fasilitatif ini? Sekali lagi, karena saya merasa bahwa folder-folder fasilitatif ini merupakan data atau folder yang nantinya akan menyimpan data fasilitatif yang mendukung data substantif saya di sini. Langsung saja di tahap yang selanjutnya kita bisa memasukkan
file-file yang bertebaran tadi ke dalam folder-folder terkait. Di sini misalnya kita bisa melihat bahwa ada folder Forma Diksi. Ini sebuah organisasi, forum mahasiswa bidik misi. Ini kita bisa masukkan ke organisasi. Baik, kita refresh ya, cukup. Yang selanjutnya ada Mahkamah Agung RI. Ini merupakan folder yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi saya masukkan ke kepegawaian. Baik, selanjutnya ada di sini Politeknik Negeri Jakarta. Ini merupakan kampus atau perguruan tinggi yang identik dengan pendidikan. Jadi kita masukkan ke sini. Oke, selesai. Dan untuk file-file ini yang bentuknya memang langsung file, bukan folder seperti tadi, ini ada Agung Sugiharto SM ijazah. Ini saya tahu bahwa ini merupakan ijazah saya dan ini SM merupakan inisial yang saya buat singkatan dari sarjana manajemen. Kemudian di sini juga ada artikel yang telah saya simpan sebelumnya mengenai saham. Juga di sini ada file dari saya misalnya atau catatan sehari-hari saya. Ini karena identik sebagai file pribadi saya dan dalam contoh ini merupakan file pribadi ya, file pribadi. Kemudian substantifnya akan saya masukkan ke Agung Sugiharto, folder pribadi saya. Pada cara penyusunan klasifikasi, dipahami juga bahwa menyusun klasifikasi secara berjenjang dari umum ke khusus, terdiri dari pokok masalah, sub masalah, maaf, maksudnya sub masalah, serta sub masalah. Nah, yang perlu diingat juga, salah satu dari 4 instrumen kearsipan yaitu ada tata data. Ini yang saya maksud tata data adalah setelah folder tadi, kemudian kita bisa masukkan filenya. Nah, kalau memang ternyata bentuknya itu folder, ya berarti kita bisa namakan dengan folder tersebut. Nah, di sini misalnya rekan-rekan di folder kepegawaian ini selain bekerja di suatu instansi A, nah, rekan-rekan juga bisa menambahkan instansi pekerjaan atau kepegawaian yang berhubungan tadi pada folder ini, pada folder tersebut maksudnya. Iya. Dan juga ada pola klasifikasi. Pola klasifikasi bisa kita lihat bersama bahwa setelah folder Agung Sugiharto itu, ini saya tuliskan polanya. Di sini ada sarjana manajemen, di sini ada ijazah. Nantinya bisa kita lanjutkan dengan Agung Sugiharto underscore HMD misalnya, atau D3 underscore ijazah. Atau dibalik, Agung Sugiharto underscore ijazah underscore S1. Kemudian S2, seperti itu. Dan yang selanjutnya dari penyusunan klasifikasi itu
menambahkan kode klasifikasi untuk mempermudah penyebutan. Tadi yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ada pola, pola, pola klasifikasi atau pola nama, sehingga nanti data yang kita simpan bisa terlacak. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ke contoh atau praktek yang kedua. Di sini kita akan praktek file profesional ya, atau file pekerjaan. Seperti yang sebelumnya, kita akan menganalisa terlebih dahulu fungsi organisasinya, mana yang substantif, dan juga mana yang fasilitatif. Di sini saya membuat untuk substantif dengan folder yang sama, yaitu beri nama Agung Sugiharto. Baik, untuk yang fasilitatif, di sini saya buat dokumen, saya enter, kemudian foto, dan yang terakhir yaitu gambar. Baik, kita bisa melihat selain folder yang barusan kita buat, file-file yang ada ini merupakan atau kita bisa ibaratkan file-file yang ada di device kita, di komputer atau laptop. Misalnya di sini ada folder PAIM, ini merupakan inisial dari PA Indramayu ya. Kemudian juga di sini ada folder Universitas Indonesia. Misalnya kita ibaratkan ini merupakan dokumen-dokumen yang kita pernah buat di suatu organisasi yang menjadi tempat kita bekerja. Ini bisa kita pilih dua-duanya dan kita drag. Mungkin bisa rekan-rekan cut juga, tidak masalah, tidak apa. Saya memilih untuk mendragnya. Kita masukkan ke folder dokumen. Karena saya menilai bahwa itu merupakan dokumen sebagai fungsi fasilitatif yang mendukung folder substantif atau inti dari yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian di sini ada gambar ya, bisa rekan-rekan lihat bersama. Kita lihat bersama. Ini karena formatnya gambar, saya masukkan ke dalam gambar. Kemudian di sini ada file PAK. Ini PAK ini inisial atau singkatan dari pengajuan angka kredit atau penilaian angka kredit. Kita bisa masukkan ke ini, ke sini. Karena ini sebagai file data atau arsip substantif dari saya pribadi. Kemudian di sini ada SK, SKPNS. Ini juga ada SKP, KP. Kita masukkan juga ke sini.
Kemudian di sini ada buku saku arsiparis terampil. Nah, saya melihat bahwa buku saku arsiparis terampil ini merupakan fungsi, salah satu fungsi substantif dari organisasi saya. Oleh karena itu, di sini saya akan membuat folder baru lagi, yaitu bisa, oke, di sini saya buat folder arsiparis. Jadi bisa kita lihat bersama, kalau sekarang ada dua file substantif dan tiga file fasilitatif. Ini kita pindahkan ke folder arsiparis. Dan yang terakhir yaitu ada sebuah foto yang bisa kita pindahkan ke folder foto sebagai salah satu folder, folder maksudnya fasilitatif. Ah, sekedar untuk mereview, jadi telah tadi kita lakukan yaitu tata data sebagai salah satu dari empat instrumen kearsipan. Kemudian ada pola klasifikasi atau penamaan yang seperti contoh sebelumnya bisa kita lihat bahwa kenapa di sini ada nama Agung Sugiharto karena ini merupakan file yang ada di folder Agung Sugiharto. Kemudian di sini underscore untuk menjelaskan lebih rinci atau lebih detail file ini berisi tentang apa. Nah, jika kita ingat juga empat instrumen kearsipan yang selanjutnya itu ada retensi data dan sistem keamanan. Nah, pada tahap ini kita memang akan memfokuskan di dua poin pertama tadi untuk retensi data dan sistem keamanan. Saya pribadi pertama retensi data yang saya lakukan yaitu setiap seminggu sekali. Jadi jika ada folder yang masuk di atau file yang masuk di folder download ini akan saya simpan terlebih dahulu sampai nanti sekitar satu minggu berjalan, kemudian baru setelah itu akan saya pindahkan ke folder terkait. Untuk sistem keamanannya sendiri, sejauh ini saya mempraktekkan untuk menambahkan password pada device saya sehingga tidak semua orang-orang bisa mengakses file data atau arsip yang ada di device saya. Sehingga tujuan dari manajemen kearsipan digital untuk pemula itu bisa dicapai, yaitu penemuan atau penelusuran arsip dengan cepat dan tepat. Lalu selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana dengan folder atau data atau arsip yang ada di handphone misalnya? Kita
bisa lihat atau merasakan sendiri begitu banyak data yang ada pada handphone kita misalnya. Baik itu berupa gambar, berupa dokumen, dan ya kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan. Data-data itu bisa dikumpulkan dalam satu folder dan kemudian dimasukkan ke dalam folder-folder baru yang sudah dibuat dengan mengikuti prinsip-prinsip kearsipan tadi. Seperti itu untuk cara penyusunan klasifikasi kearsipan antara file pribadi dan profesional. Kurang lebih sama. Sedikit di situ tadi ada penganalisasian fungsi organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun klasifikasi fungsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun klasifikasi secara berjenjang. Dan yang terakhir yaitu penambahan deklasifikasi. Baik, kira-kira seperti itu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.